berdoa dulu. Ya. Kita dulu siap ya. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong duduknya ada ke depan ya. Kita agak ini. Oke, untuk siang hari ini kita akan belajar seperti biasanya. Sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Persiapkan semua buku, alat tulisnya, taruh di atas meja masing-masing biar kita mulai pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bagaimana anak-anak ibu? Sehat semua keadaannya? Sehat. Ada yang tidak hadir anak-anak ibu? Ada. Apa kabarnya? Sakit Pak. Semoga yang Ada yang sakit cepat sembuh. Oke. Baiklah, untuk berikutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Arin, hadir ada. Dewi Salsabila, bisa. Rinda, saya Bu. Embun, dan Christian, Tidak. Rizky, Tidak. Arya, Tidak. Arya, Ada deh. nggak ada nih. Maaf, salah. Rizky Nur Asih, Rahmawati, Tiara, Triana, Yuni Jahara, Jaharatul Afifah. Siapa yang belum dipanggil? Siapa? Bunga. Bunga tadi sudah. Nabila, Intan, Nabila, Bu. Eva, Bu. Nabila, Eva. Nah, Eri. 1, 2. Anak teladan nih. Oh, kira tadi Rizky. Eri Ridho Andika ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alhamdulillah dari 12 orang. Kemarin tentang apa? Sumber daya manusia. Apa yang dibahas dalam sumber daya kemarin? Rekrutmen pegawai. Bagaimana cara mencari pegawai terhadap lowongan yang kosong. Baik, sekarang karena minggu kemarin kita sudah diskusi, nanti kita di sini akan presentasi dari hasil diskusi kalian. Misalnya, sebelumnya kita buat ice breaking dulu. Tetap semangat anak-anak ibu, baru siang-siang hari kita ikut belajar. Oke, ice breakingnya gampang kok, nggak susah. Dengan apa kata ibu, ya? Ya. Oke. Ayam. Nah, bebek ayam. Ayam bebek. Bebek ayam bebek ayam. Bisa ulang lagi. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Tunggu dong, Bu. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Sudah ya? Akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini sesuai KD minggu kemarin, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Lihat tayangan video, kemudian kamu berdiskusi dengan kelompok kawan, nanti hasilnya kamu mempresentasikan hasil diskusi dan kawan yang lainnya menanggapi atau memberikan pertanyaan. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kamu perhatikan video berikut ini. Kamu ingat kembali
Pada kasus ini, ada sebuah perusahaan bernama PT Naga Suzoa yang memproduksi aksesoris berupa kacamata dan jam tangan. Dalam 1 bulan terakhir, perusahaan mengalami penurunan penjualan karena kurangnya pemasar. Manajer kemudian menghubungi bagian HRD. Ini diperhatikan nanti siapa yang menang ya, siapa yang terpilih, paling atau bisa dan diberikan. Organisasi tadi ya, PT Naga Suzoa. Yang kedua, apa penyebab kebutuhan pegawai tersebut diadakan? Mengapa diperlukan pegawai tersebut? Kemudian bagaimana perencanaan kebutuhan terhadap tenaga kerja yang kosong di suatu perusahaan? Yang keempat, siapa yang menjadi pemenang, Anissa atau Faren? Kemudian diberikan alasannya. Paham ya? Itu kemudian materi kita kemarin yaitu tentang sumber daya manusia. Di sini masih kemarin ada pengertiannya, sini ada peranan dan sumbernya, peran sumber manusianya. Kemudian dalam peranan tersebut ada namanya staffing, merekrut, merencanakan pegawai, kemudian menilai kinerja, memberi gaji, kemudian pengembangan keterampilan dan lain-lain.
Setelah itu, kemudian di sini ada makanya dibuat atau dicari tenaga kerja yang baru ya, karena akhir-akhir ini PT Nagasul Jua mengalami penurunan terhadap hasil penjualan kacamata dan jam tangan. Ini kamu jadikan sebagai intisari, nanti kamu diskusi dengan kawan. Sekarang coba berkelompok dengan kawannya. Duduk dengan kawannya berkelompok, kemudian berkelompok. Karena kemarin sudah kita diskusikan, dan ini kita presentasi hasil yang sudah kita. Kelompok 3, ayo maju. Duluan. Sini. Mana kelompok 3? Oh ya, tegak di sini ya. Lanjut. Ya, boleh. Iya, tegak. Maju nak, maju semua. Maju semua. Gak ada nak maju. Gak ada. Ucapkan salam. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa saja peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan? Yang akan dijawab oleh Kak Eva. Employment, yakni merencanakan, menarik, menyeleksi yang dilakukan untuk menempati posisi pada bagian pemasaran yang benar. Pegawai yang dibutuhkan adalah Anissa dengan alasan karena Anissa memiliki pribadi yang bagus, yaitu jujur, bertanggung jawab, komitmen, teliti, aktif, dan kompeten. Sekian, ada yang mau bertanya? Saya akan bertanya, apa saja contoh dari peranan SDM tentang employment? 1. Melakukan perencanaan terhadap tenaga kerja yang kurang atau kosong. 2. Kemudian menarik dan menyeleksi pegawai yang melamar pada perusahaan. Sudah paham? Ya, untuk pertanyaannya.
Ya. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Suatu organisasi atau perusahaan. Adapun penyebab kebutuhan pegawai dia. Atau perusahaan itu satu, mengidentifikasikan jabatan yang lowong dan beberapa jumlah tenaga yang diperlukan. Dua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Tiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. Empat, memilih metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Baik, saya dari kelompok 3 ingin menanyakan mengapa yang terpilih itu Anissa bukan Fahren dalam tayangan video tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Komitmen. Tanya lagi sebagai moderator ini. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Pas yang bertanya. Baiklah. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kak Vinda. Adapun penyebab kebutuhan pegawai diadakan dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut adalah berdasarkan masalah dalam perusahaan PT, kurangnya tenaga pemasaran, sehingga perusahaan memutuskan untuk membuat Teman-teman, Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Ya, pada tayangan video tadi, mengapa PT Nagatsozua membutuhkan pegawai dalam bidang pemasaran? Karena PT Nagatsozua akhir-akhir tahun ini mengalami penurunan penjualan terhadap produksi kacamata dan jam tangan sehingga perlu ditambah. baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari diskusi dan presentasinya bagus. Mudah-mudahan semuanya golkan dan dapat nilai 100. Tepuk tangan semuanya. Ya, mungkin ada kolaborasi, ada kerjasama sehingga satu dengan yang lainnya dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang ibu berikan. Baik, untuk berikutnya yaitu ada pertanyaan? Tidak. Yuk, ada pertanyaan? Tidak. Ada lagi ada paham? Tidak. Ini sekarang karena waktu sudah di ujung, apa yang bisa kita ambil kesimpulan materi hari ini? Siapa yang bisa? Ayo bantu ibu. Oh iya. Siapa namanya? Coba sebut namanya. Nama saya Agustina. Iya, Agustina, coba baca. Pelajaran hari ini adalah yang pertama, sumber daya manusia itu adalah seorang manusia yang mempunyai keahlian atau kompetisi yang dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Yang kedua, sebelum
Ya betul. Yang ketiga, penyebab dibukanya lowongan pekerjaan. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya jabatan yang kosong atau kurangnya tenaga kerja. Ya, oke. Jadi materi hari ini adalah tentang rekrutmen pegawai. Sudah paham mengapa apa penyebab pegawai itu dicari lowongannya karena ada lowongan yang kosong atau kurang. Kemudian bagaimana cara merekrutmen pegawai. Masih ada pertanyaan? Iya. Baiklah anak-anak ibu, untuk selanjutnya kamu baca-baca materi tentang pembuatan rekrutmen. Baik, membuat pengumuman. Halo, pengumuman baik di media massa, di grup, di WA, diterima pegawai. Ciri-cirinya sepertinya, coba baca-baca ya, di media sosial itu banyak. Iya, Bu. Paham ya? Paham. Ya, oke. Terima kasih. Ini kita berdoa. Baca, Arif, doa. Kita dulu siap gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.